Bapak Ibu yang sangat saya hormati, dalam ibadah kita itu ada dua pembagian. Yang pertama yang disebut sebagai ibadah wajib, yang kedua yang disebut sebagai ibadah sunnah. Dalam prakteknya ibadah wajib dengan sunnah itu ada banyak persamaan, tapi juga dalam perlakuannya ada banyak perbedaan. Pada prinsipnya sholat wajib, ibadah wajib, atau apapun ibadah yang wajib itu memang tidak mengenal istilah riya, tidak mengenal istilah pamer, malah minta untuk dipamerkan. Jadi kalau jenengan itu enggak mau sholat jamaah alasannya mau wedina pamer, itu salah. Kalau memang sholatnya wajib itu ya wajib dipamerkan. Jadi orang sholat berjamaah itu sebenarnya ya pamer sholat wajib. Nah, lain kalau sholatnya sholat sunnah. Karena itu di hadis sahih Nabi menyatakan afdhalus sholati fi buyutikum, sholat paling bagus itu di rumahmu sendiri, ilal maktubata, kecuali kalau sholat wajib. Jadi artinya kalau sholat sunnah memang lebih bagus ketika dilakukan di rumah sendiri. Kenapa? Itu akan lebih ikhlas, itu akan jauh dari pamer. Jadi ibadah wajib itu tidak dikenal istilah riya. Yang dikenal istilah riya atau pamer itu adalah ibadah sunnah. Jadi kalau misalnya dengan meh sholat duha atau apapun ya nggak harus di tempat jamaah, di rumah sendiri pun bisa, di kamar tempat tugas pun bisa. Ketika ibadah sunnah kita tidak diketahui orang lain, itu akan jauh lebih baik daripada ketika diketahui oleh orang lain. Kemudian aturan bakunya, ibadah-ibadah yang wajib itu tidak boleh berkurang sama sekali. Jenengan poso Ramadan karena itu wajib, atau jenengan puasa nazar karena itu wajib, atau jenengan puasa qadha Ramadan karena itu wajib, maka tidak boleh berkurang sama sekali. Misalnya lagi jam 5 lah kurang sediluk, aku tak langsung buka, ya batal. Kurang 5 menit alah njaluk diskon sidik, ya tetap batal. Apalagi sampai kurang separuh, kayak cah cilik kayak poso beduk, nah poso zuhur itu istilah untuk puasa anak kecil. Tapi untuk puasa sunnah boleh, karena pada prinsipnya ibadah sunnah itu kalau nganggo istilah Jawa itu apa? Grimpil juga boleh, tugel ya oleh, protol ya oleh. Ini bedanya antaranya ibadah sunnah dengan wajib. Jadi kalau misalnya puasa sunnah grimpil ya oleh, wis meh rampung udah ora kuat, sudah jam 5 sore atau setengah 5 sore ya aku poso sunnah, iki mumpung Rejeb aku poso sunnah, tapi baru jam 5 kok iki kok lintang kok do tiba ning ngarepku ki napa iki, awakku kok mulai rada rasanya kaya ana gempa bumi. Oh iki berarti isyarat bahwa tubuh saya sudah dehidrasi, tubuh saya sudah tidak kuat. Ya boleh meskipun baru jam 5 sore terus jenengan godhog mie, terus kemudian terus Allahumma laka asumtu wa bika amantu wa la rizqa aftarutu terus buka. Boleh. Dosa enggak. Dapat pahala dapat, ya pahalanya dari subuh sampai jam 5 waktu buka kuwi. Tugel boleh. Jadi mungkin puasa dari tadi malam juga sudah niat mau puasa, tapi bar sholat duhur ini kok rasanya kok weteng kok pelilit-pelilit, tak teruske kok ya wedina kumat. Nah, akhirnya ya sudah habis sholat duhur terus kemudian masuk ke kantin, ya malah kesumtu, kemudian berbuka puasa. Boleh, dosa enggak, dapat pahala dapat, ya dapat dari subuh sampai zuhur. Kalau yang ini ada keterangan di hadis, itu di Sahih Bukhari juga dijelaskan, di Sahih Muslim juga diceritakan, Nabi itu suatu ketika habis ngimami sholat subuh, mau minum, mau sarapan, ternyata nggak ada makanan. Bukan karena istrinya Nabi keset wegah masak, bukan, memang nggak ada yang dimasak. Tapi Nabi kita luar biasa. Kalau kita mungkin kan marah ya, wah sarapan harus mangkat kerja malah orang sarapan, mungkin kita marah. Kalau Nabi enggak, ketika nggak ada yang dimakan, nggak ada sarapan, ya Nabi cuma bilang ana shaimun, ya udahlah aku puasa. Ya, sama-sama kelaparan, kalau tidak diniati puasa kan tidak punya pahala, tapi kalau diniati puasa tetap berpahala.
Jadi kalau niat puasa wajib itu harus dari malam, tapi kalau niat puasa sunnah sudah pagi pun boleh. Bahkan kepeksa lan kuwi sajane posone kan poso ngirit niku. Poso ngirit itu seperti dulu waktu saya di pesantren itu, kalau pas uang sudah menipis, karena tahun 90-an kan urung pakai usum HP Pak, apa meneh cah pondok belum mengenal itu. Nah, nunggu kiriman itu ya dari wesel, belum dikenal istilah transfer, ngoten niku urung pada paham ngoten niku. Ya ketika uang saya sudah sedikit, paling dulu saya di Apik Kaliwungu itu kalau uang saya sudah habis, ya biasa Pak. Jadi bengi-bengi ini nawaitu sama hutin ngiritan lillahi ta'ala, ngoten niku biasa. Niate poso gawe ngirit, ya ora ana sunah apa-apa, niate poso ngirit. Aku niat poso ben ngirit, mergo duwite wis garek sithik. Ya gitu. Ya biasa itu puasa. Yang meskipun nggak Senin, nggak Kemis, nggak Rejeb, juga nggak ada momen tertentu yang disunahkan puasa. Ya yang penting puasa gitu saja. Karena Allah gitu saja. Itu nama puasa ngirit. Nabi pun pernah seperti itu. Istilahnya ya, kalau istilah saya puasa ngirit. Karena nggak ada yang dimakan, Nabi tiba-tiba bilang ana shaimun. Tapi setelah siang pulang dari ngimami sholat duhur, Nabi masuk ke rumah beliau. Ternyata sudah tersedia makanan di meja makan. Nabi duduk dan siap-siap makan. Itu istri beliau Aisyah yang bengok-bengok. Awalam tasum ya Rasul. Loh, Nabi katanya engkau puasa kok mau makan gimana? Di hadis itu penjelasannya apa? Saumut tatawwu'i kasodakoti. Aklalta am aksarta. Puasa sunnah itu seperti sodakoh. Sodakoh sedikit boleh, sodakoh banyak juga boleh. Lah ini saya pas pengen sodakoh sedikit. Jadi loh, itu Nabi loh yang mempraktekkan, Nabi loh. Artinya Nabi kan memberi ajaran kepada kita, pelaksanaan puasa sunnah itu enggak sama seperti pelaksanaan puasa wajib. Itu kan berarti tugel loh, baru dapat separuh Nabi kan, baru dapat separuh Nabi sudah berbuka puasa. Nabi kita yang pernah memberi contoh. Jadi puasa sunnah itu pagal Nabi sudah niat puasa, tapi zuhur Nabi sudah berbuka puasa. Bahkan protol pun boleh. Protol itu berarti urung nganti akeh wis mulai ucul. Ya tadi dari rumah sudah niat, ini mumpung dino Senin niate poso. Nah, setelah jam 9 sampai di tempat kerja kok koncone nyenggol, "Mas, aku ulang tahun." Yo tak jak maem ning gone restoran. Nah iki aku padahal wis tak niati poso. Tapi poso sunnah kuwi kapanpun masih bisa. Tapi kesempatan ditraktir iki langka. Iki wong medhit ora ulang tahun ora traktir. Ya. Misalnya jenengan bukan membatalkan puasa. Jadi maaf, kalau puasa wajib ada istilah batal. Tapi kalau puasa sunnah nggak ada istilah batal. Istilahnya mankus, kurang. Apa? Grimpil, tugel, atau protol. Jadi ya jam 9 terus kemudian diajak ke restoran, nah yuk berangkat. Ya gitu. Jenengan terus kemudian ya wah malakan itu buka. Dapat pahala ya dapat pahala dari mulai subuh sampai saat jenengan berbuka puasa. Boleh, enggak dosa. Ya mong nak ngilmu ngeten iki ya sing perlu paham sing tua-tua wae, cah cilik aja dikandani. Mengko dipraktekke wayah poso Ramadan malah ngono. Lah bapak yo ngono kok poso agak jam 09.00 wis buka. Lah gitu kan. Ya karena anak kecil belum tahu aturan fikih. Aturan fikih itu biasanya ya ngaturnya ya untuk secara umum untuk anak kecil ya tetap diberitahu aturannya sama seperti yang fardu. Demikian juga Bapak Ibu untuk sholat. Sholat kalau fardu nggak boleh grimpil, nggak boleh tugel, nggak boleh protol, kurang sedikit pun nggak jadi. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh. Taruhlah mau sholat duhur, jenengan sudah siap-siap, ternyata ora lek iqomat, jenengan mungkin wis krasa iki wayah yahmene iki wayah wong ngantuk. Padahal aku nti penyakit borok anggar bokonge tiba terus turu ngoro. Iki aku nak linggih suwe-suwe mengko turu aku iki. Makanya daripada saya nganggur, saya gunakan untuk sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunat mutlak itu ya yang penting diganti sholat sunnah gitu aja, nggak ada namanya. Ya saya niat sholat 2 rakaat karena Allah, ya sudah langsung sholat gitu aja.
baru takbiratul ihram, Fatihah belum selesai ternyata dikomati. Yang jenengan ya ora terus ditugel, diprotol wis ras salat sunnah, enggak gitu caranya. Caranya itu diputus. Jadi yang tadinya niatnya sholat sunnah 2 rakaat, maka cukup jadi 1 rakaat saja. Meskipun tadi jenengan niatnya sholat sunnah 2 rakaat. Akhirnya ya dapat 1 rakaat, setelah 2 kali sujud langsung tahiyat akhir, terus uluk salam. Kenapa? Ada lagi prinsip dalam ibadah. Ibadah sunnah tidak boleh mengalahkan ibadah wajib. Dalam aturan usul fikih seperti itu, ibadah sunnah nggak boleh mengalahkan ibadah wajib. Jadi misalnya jenengan baru sholat sunnah tapi sudah dikomati, jenengan ojo ngepenake, wong aku cek kurang 1 rakaat, dilanjutkan rakaat yang kedua, padahal sini sudah mulai jamaah sholat fardu. Yang dilakukan itu kan ibadah fardu yang berjamaah, sementara yang jenengan laksanakan cuma ibadah sunnah. Prinsip dalam usul fikih itu ibadah sunnah nggak boleh mengalahkan ibadah wajib. Ya sudah, yang seharusnya 2 rakaat dipotong aja cuma jadi 1 rakaat, tahiyat akhir uluk salam. Sudah, kalau mau disempurnakan ya setelah salam baca baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun tidak berhubungan langsung tapi dari segi hukumnya itu wajib dengan sunnah, itu pun yang sunnah harus dikalahkan, yang sunnah tetap harus dikalahkan. Misalnya ibu-ibu lagi puasanya puasa sunnah, padahal punya suami yang kerjanya sama-sama sip-sipan, yang istrinya mungkin jadi perawat, yang suaminya mungkin jadi polisi. Itu kan kadang sering cilubah tuh Pak, sing wedok pas wayahe istirahat ning omah, sing lanang pas tugas, sing lanang pas istirahat ning omah, sing wedok pas tugas. Arep ketemu ya angele ra kaya wong pacaran kayak kudu kencan dhisik. Nah, setelah pas puasa sunnah tiba-tiba suami nelpon, "Dik, ini saya nggak jadi masuk, ini pas ada acara saya pulang lebih gasik." Nah, ketika istri ini posisi di rumah dalam posisi puasa sunnah, suami pulang, ya ngerti dewi lah, ngerti dewi, ya kuwi posone sunnah kudune ya dihentikan, nggak boleh jawab, ya mas nganu nak pengen kuwi ya engko bengi wae, ya nggak boleh mengecewakan seperti itu, karena melayani suami termasuk wajib ain, fardu ain. Fardu ain itu kewajiban individu, reso diwakilke itu jenenge fardu ain. Yang ladeni bojo reso diwakilke to Pak, itu namanya fardu ain. Yang melayani suami itu fardu ain, atau sebaliknya suami melayani istri juga fardu ain, nggak bisa diwakilkan pada orang lain. Sementara yang dilakukan adalah puasa sunnah, maka puasa sunnahnya harus dihentikan. Nah itu pada prinsipnya yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Apa meneh bojone bar kerja luar kota, 2 minggu lagi mulih, mah di rumah, ya di rumah, pas gak tugas kerja, ya kebetulan saya juga mau pulang, ya aja nganti jawab engko bengi wae ya Pak, ya aja mesake wis kadung tuku seprit karo ndok bebek itu wae. Ya itu ya sudah tahulah kebutuhan itu sesuatu yang wajib. Jadi pada prinsipnya sesuatu yang wajib itu tidak boleh dikalahkan oleh yang sunnah. Ada hal kebiasaan, maaf, biasanya pas hari Jumat ini sering menerjang aturan usul fikih itu. Jadi khutbah Jum'ah itu kan wajib, mendengarkan khutbah Jum'ah juga wajib. Jadi ketika jenengan datang di masjid saat hari Jumat, ketika khutbah sudah dimulai, itu berarti jenengan sudah memasuki posisi wajib. Sholat zuhur itu kan aslinya 4 rakaat, ketika Jumat kenapa bisa jadi 2 rakaat? Itu ulama jumhur berpendapat karena yang 2 rakaat diganti oleh khutbah awal dan khutbah sani. Itulah karena itu kalau kita sudah posisi di masjid, khutbah sudah dimulai, biasanya kan dipeseni toh, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati amsid wal imamu yahtubu faqad laghauta. Ketika kamu bilang kepada temanmu, diem, karena khatib sudah khutbah, itu sama aja engkau sudah berbuat yang tidak ada gunanya.
Lagota padha karo wong dolanan. Nah gitu. Kenapa? Kenapa bisa disebut lagota? Ya karena posisi khotib sudah berkhutbah itu mirip seperti kita sudah sholat pada rakaat yang pertama. Kalau khutbah kedua berarti rakaat yang kedua. Ya mosok jenengan sholat ana cah cilik mlayu terus sampai nareng ngelok ini. Kan ya sama saja. Orang sholat nggak boleh mengingatkan orang lain, sama. Ketika kita Jumatan nggak boleh mengingatkan orang lain. Ya umpama dhek guyon ya seharusnya gini kalau zaman sekarang. Ya harus ada petugas khusus. Kayak di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau sekarang di Masjid Istiqlal atau masjid-masjid yang lain. Sekarang sudah ada petugas khusus yang ngatur ketertiban. Jadi ya dinggoni selempang sebagai tanda petugas ketertiban. Ya sing bagian ngilik ki bocah cilik-cilik sing guyon ya biar petugas ketertiban. Ya kayak di Masjidil Haram itu askar-askar juga saatnya khutbah mereka jalan-jalan ya biar mereka memang tugasnya ngatur ketertiban. Ya sama, seandainya di masjid zaman sekarang bisa mencontoh seperti itu. Biar satu atau dua orang saja yang mengatur ketertiban. Jangan semua orang ikut ngatur. Kadang malah lebih geger. Jadi wong tua begitu mlebu ning masjid ana cah cilik guyon malah diseneni. Lah nyeneni seru sisan. Meneng ngono lho, guyon wewetmu. Ora ngerti kae ngarep nggih khutbah. Lah dhek dhewe omonge seru ya ganggu padha wae. Dadi kuwi ya cah tuwa nyeneni cah cilik ngoten iku jenenge. Cah tuwa nyeneni cah cilik. Cah tuwa kuwi kelakuane jek koyo bocah tapi umure wis kadung tuwa, kuwi jenenge cah tuwa. Sing dinani cah cilik asli gojek wong pancen duniane cah cilik. Lah tapi sing wong tuwa aja ganti dadi cah tuwa. Jadi kalau zaman sekarang zaman modern ya kalau mencontoh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya sebaiknya takmir mengangkat salah satu petugas dengan tanda khusus untuk ngatur ketertiban biar mereka aja yang ngaturnya juga nggak pakai mulut, biasanya cukup pakai bahasa isyarat. Kalau ada seragamnya atau pada tandanya biasanya anak-anak juga takut, jangankan sudah didekati baru lihat itu aja wah sono petugasnya ganteng kabeh kok, ganteng kabeh. Nah itu jadi ketika kita itu saatnya khutbah sudah dimulai masih khutbah awal kita masih boleh sholat sunnah, cuma bitahfif harus cepat. Jadi cara jenengan ngeten niku ya maca Fatihah surat ya ora usah dawa-dawa, ya cukup ina atau ina, kalau perlu nggak baca surat nggak apa-apa, kan nggak wajib kan baca surat dalam sholat kan nggak wajib. Biar cepat maksudnya. Kenapa? Karena harus segera mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah itu wajib, yang saya lakukan ini sunnah. Itu pun kadang para ulama kalau saya baca di kitab-kitab fikih, para ulama masih mensyaratkan lagi kalau jenengan mau sholat sunnah bitafif itu kalau jenengan sudah menjadi wadhifahin jenengan, jadi kebiasaan jenengan setiap masuk ke masjid selalu sholat tahiyatul masjid. Sekarang yang jadi pertanyaan, jenengan sholat tahiyatul masjid itu setiap masuk masjid apa pendak dino Jumat tok kira-kira? Jujur saja, kadang kita itu sholat tahiyatul masjid hanya ketika pas hari Jumat, berarti belum jadi wadhifah, itu belum menjadi kebiasaan. Kalau belum jadi kebiasaan ya lebih afdal langsung duduk saja baca baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sudah lebih dari cukup sebagai pengganti. Kalau tujuannya jenengan ngejar pahala juga sudah dapat pahala. Atau ketika besok jenengan Ramadan itu ada apa itu? Salat sunnah tarawih. Ada yang ngambil 20, ada yang ngambil 8, monggo lah, milih yang mana terserah jenengan. Tapi yang ingin saya bahas di sini, jadi karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah, ya sama diberlakukan seperti ibadah sunnah. Kalau jenengan misalnya yang ngambil di masjid jenengan sholatnya 8, jenengan baru dapat 6, ternyata kok sudah weteng kruwes mules kudu mulih, ya sudah pulang nggak apa-apa. Apa batal tarawihnya? Ya enggak. Atau mungkin ada yang sholat tarawih modelnya dilangsungkan langsung 4 rakaat ya. Berarti baru dapat separuh, ternyata anak yang diajak ikut tarawih malah ganggu. Wong cah cilik kadang gregetke kok ora wayahe bapakne urung salat kuwi anteng, ndang bapake wis salat malah sok mlebu ning jero sarunge pakne kok.
Bocah itu padahal tadi juga anteng, tapi ketika bapaknya ada sholat anak tahu, wah iki nak wong tuaku wis bar takbiratul ihram iki ganggu kaya apa ora wani nyeneni, malah kesempatan kadang ya playon, kadang saya kurang ajar niku mlebu ning gone sarunge wong tuane, mlebu sarunge wong tuane ra patek, nang gone sarunge wong liya kan nyamari. Lah sing jadi orang tua kan harus tahu diri, wah iki anakku ora kondusif ini kalau dilanjutkan, cekel bokong bawa pulang. Loh, saya baru dapat 2 rakaat, saya baru dapat 4 rakaat, ya enggak apa-apa, wong ini sholat raweh itu sholat sunnah, dia bisa sempurna alhamdulillah, dapat separuh pun boleh, dapat sebagian kecil pun enggak apa-apa, jangankan cuma dapat rakaat, wong jenengan ora sholat raweh ora dosa kok gitu, wong jenengan ora sholat raweh ora dosa. Bahkan kalau kita runtut di Sahih Bukhari maupun Muslim, Nabi juga nggak pernah sholat taraweh full, sholat qiyamul lail full selama 1 bulan penuh, nggak akan kita temukan. Nabi itu sholat qiyamul lail itu kurang lebih hanya 4 hari. Jadi itu pun semacam kayak nggak sengaja, waktunya pun nggak seperti yang kita lakukan, karena Nabi melakukannya itu tengah malam. Nabi itu sholat sendirian, sholat sunnah di masjid, tiba-tiba ada sahabat yang tahu terus ngikut. Setelah itu woro-woro, kemarin saya ikut jamaah sama Nabi qiyamul lail, malam berikutnya semakin banyak, malam ketiga semakin banyak, malam keempat masjid sudah tidak muat, malam kelima Nabi sudah nggak mau keluar dari rumah beliau. Bahkan ya maaf bahasa kita anak sahabat rada kurang ajar, rumahnya Nabi itu kan mepet dengan masjid Nabawi kan, diambilkan kerikil, jadi apa cara niki atapnya itu diuncali kerikil, maksudnya Nabi kok apa sare apa kok ora lek qiyamul lail berkali-kali, ya Nabi yang nggak mau keluar, Nabi nggak mau keluar. Baru akhirnya Umar bin Khattab karena sebagai mertua yang berani masuk ke rumahnya Nabi, baru tahu ternyata Nabi malah melakukan qiyamul lail di rumah sendiri. Di hadis yang lain Nabi itu melakukan qiyamul lail itu adalah pada hari-hari ganjil, pada 10 hari yang terakhir, tanggal 21, 23, 25, 27. Nah kalau kita mau persis seperti yang dilaksanakan Nabi ya terawih bubar monggo Pak. Nah itu. Jadi seandainya kemudian jenengan melakukan sholat taraweh seperti pada bulan Ramadan nggak sempurna pun boleh, sempurna akan lebih baik, sempurna akan lebih baik. Itu ada pada prinsipnya. Sama Bapak Ibu dalam pelaksanaan sholat, hukum yang berlaku dalam sholat kita, yang sholat kita kan terbagi ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sering terjadi itu adalah ketika kita itu meninggalkan yang sunnah, kemudian sudah pada posisi wajib, kadang ada yang balik kepada posisi sunnah. Ini juga yang nggak boleh dalam aturan fikih. Jadi gini, yang paling sering terjadi itu tahiyat awal. Tahiyat awal itu tidak wajib, tahiyat awal itu sunnah. Kenapa ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir? Karena ketika Nabi Isra Mi'raj bulan Rajab, itu Nabi Isra Mi'raj, itu Nabi ketika Isra Mi'raj perintah sholat itu cuma 2 rakaat, nggak ada sholat 4 rakaat, 3 rakaat nggak ada. Kalau di hadisnya Aisyah itu dinyatakan awwalu ma furidatis sholat rakaataini, pertama kali ada kewajiban sholat itu serba 2 rakaat, zuhur ya 2 rakaat, asar ya 2 rakaat, maghrib ya 2 rakaat, isya ya 2 rakaat, apalagi subuh. Nah setelah kemudian pindah ke Madinah, baru itu ada perubahan, kemudian ada yang jadi 3 rakaat maghrib, kemudian untuk zuhur, asar dan isya jadi 4 rakaat. Karena itu kalau ke penjelasan di kitab Khazinatul Asrar itu karena Nabi menyesuaikan dengan malaikat yang mencatat amal kita. Malaikat yang mencatat amal kita pada waktu zuhur, asar dan isya itu bersayap 4. Karena itu yang tadinya 2 rakaat ditambah oleh Nabi 2 rakaat lagi itu di Madinah. Ketika di Makkah 1 tahun sebelum hijrah kan Nabi sudah Isra Mi'raj, itu pelaksanaan sholat masih tetap 2 rakaat. Awal masuk di Madinah beberapa tahun, kalau nggak salah perubahan ini sudah mulai masuk tahun kedua, itu masih 2 rakaat.
Baru setelah dikasih tahu oleh malaikat Jibril, malaikat yang mencatat amal itu dengan sayap tertentu, maka kemudian Nabi merubah jumlah rakaat. Jadi ada perubahan jumlah itu di Madinah. Kemudian maghrib jadi 3 itu juga di Madinah. Nah, kemudian untuk membedakannya, ketika Isra Mi'raj itu perintahnya 2 rakaat, karena itu yang lebih dari 2 rakaat sholatnya mesti ada tahiyat awal. Buktinya lagi ketika jenengan sholat jahar, itu yang jenengan baca keras juga cuma 2 rakaat. Jenengan maghrib, isya, subuh, yang 2 rakaat itu jenengan bacanya jahar. Kemudian rakaat ketiga keempat tetap sir, meskipun maghrib sama isya. Kenapa? Karena yang ketiga dan keempat itu tambahan di Madinah. Ketika waktu Isra Mi'raj di Makkah masih 2. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita sholat kemudian lupa enggak tahiyat awal, tetap sah sholat jenengan. Jangankan lupa, disengaja saja tetap sah. Mung kadang ya kadang ora kulino are iso nggegeri wong iki, Pak. Iya toh? Rakaat ketiga langsung bangun, tidak tahiyat awal, langsung pindah ke rakaat ketiga. Niki jamaah sing umum ya terus do tasbih, Pak. Subhanallah, subhanallah ngono. Iki padahal posisinya imamnya sudah berdiri tegak. Kalau posisi sudah berdiri tegak, ini wajib atau rukun sholat. Sementara tahiyat awal adalah sunnah dari sholat. Ini aturan mainnya, maka kalau dalam posisi wajib atau rukun tidak boleh turun untuk mengulang yang sunnah. Ketika mengulang justru batal sholatnya. Maka imam yang sudah ngaji ya batin tok, kono maca tasbih sak lempohmu, aku pegang medun, aku nang medun batal sholatku. Wong wis kaset berdiri tegak. Kecuali kalau baru mau bangun, belum sempat berdiri sudah diingatkan subhanallah, lah itu boleh duduk lagi. Baru mau persiapan berdiri langsung ditegur subhanallah. Dan jenengan sebagai makmum juga gitu. Kalau sudah posisi imam itu sudah berdiri tegak, meninggalkan meninggalkan tahiyat awal, jenengan ya nggak usah ngeyel tahiyat awal sendiri, ya udah ikuti saja rakaat yang ketiga. Nah gitu. Kalaupun ada tasbih hanya untuk mengingatkan imam, kamu meninggalkan tahiyat awal, maka nanti sebelum salam disunahkan untuk sujud sahwi. Tasbihnya hanya untuk memberi peringatan saja bahwa imam telah meninggalkan tahiyat awal, tapi nggak boleh ngeyel terus jenengan tetap do tahiyat awal diwi-diwi imame ngadeg, ini nggak boleh. Nggak boleh, ya tetap harus ngikuti. Kenapa? Ju'ilal imamu liyuqtada bihi. Imam dijadikan imam itu untuk diikuti selama dia benar. Lah imam berdiri pada rakaat ketiga tanpa tahiyat awal itu masih benar, nggak batal sholatnya. Lain ceritanya kalau meninggalkan nambah rakaat pada tahiyat akhir. Misalnya zuhur sudah dapat 4 rakaat, imam kok masih berdiri rakaat ke-5. Dan jenengan makmum itu ya memang harus mengingatkan subhanallah. Sekali nggak mau turun ya subhanallah, masih nggak mau turun ya subhanallah. Kalau dia tetap berdiri, jenengan mboten parang berdiri. Kenapa? Oh, imam salah kok ditut, imam salah yo wis kono terus no dewi, imam kok ngeyelan. Wis diingatkan. Lah imam saat seperti ini harus untuk menengok. Jadi misalnya jenengan jadi imam kok ada banyak tasbih, jenengan malah harus menengok. Padahal sholat itu lingak-linguk kan makruh lah. Tapi dalam posisi tasbih jenengan wajib untuk menengok. Ada apa kok pada tasbih semua? Ternyata pada duduk tahiyat akhir. Oh berarti saya yang salah, harusnya turun. Mosok imam ya areng duwe suudzon ngono. Aku iki digarapi iki paling dulu kabeh kan ya ora mungkin kan ya. Ya sudahlah ikuti saja turun. Nah, sebagai makmum kalau menemukan imam yang ngeyel tetap berdiri menambah rakaat dari jumlahnya, maghrib seharusnya 3 dia masuk rakaat keempat, atau yang lain seharusnya 4 masuk rakaat kelima, sudah diingatkan kok masih berdiri, jenengan boleh milih. Yang pertama mufarokoh kuwi ya wis tak tinggal wis. Mufarokoh itu memisahkan diri. Imam dikandani ngeyel ya wis tak tinggal tahiyat dewi, uluk salam dewi. Tapi sholatnya jenengan yang tadinya jamaah berubah jadi munfaridah. Atau jenengan pilih yang kedua, jenengan intidhar, ditunggu saja.
Ya wis to Mam, arep teruske rakaat kowe berarti ora mantep karo jumlahe. Nah, akhirnya ditunggu saja jenengan bentuknya tahiyat awal, setelah beliaunya turun sampai sujud 2 kali, kemudian tahiyat, baru ikut tahiyat bersama. Kalau pengen mempertahankan jamaah, intidur ditunggu. Ya wis Mam, karang kowe ngeyelan kapan-kapan imamku ki ya kowe, ya wis tak enteni wis, mung salahmu ora bakalan tak ikuti. Nah, pada prinsipnya begitu. Aku tetap melu jamaah, tapi salahmu tidak saya ikuti. Itu yang bisa saya sampaikan. Tinggal waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak langsung saya tutup dengan doa. Apa? Langsung doa? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sarifi saril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalikan haramika wa bifadlika man siwaka wa bitatikan maksiatika aghnina bil ilmi wa jazina bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana innaka jami'un nasi liyamil la raiba fi Allah la yukhliful mi'ad ya muhawilal ahwal awil ahwalana ila sanil ahwal fa kadza ma syi'ta ila ma qasatta taqabbal dana ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.